Selamat pagi anak-anak sekalian, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik. Pagi ini kita akan mulai belajar pelajaran yang kedua. Kalau minggu lalu kita membahas pelajaran 1 tentang aku bangga sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Untuk pelajaran yang kedua, kita akan membahas dengan tema lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Namun, sebelum kita memulai pelajaran ini, baiklah kita mengambil sikap doa. Semoga dalam pelajaran ini kita dibimbing dan dituntun oleh Tuhan, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan sendiri bisa terjadi dalam diri kita, sehingga kita bisa membagikan atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu anak-anak, marilah kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas hari yang baru ini. Bersama guru dan teman-teman, kami akan belajar tentang lingkungan yang telah ikut mengembangkan diri sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Semoga kami bisa belajar dengan baik. Ini semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, kita hidup tidak terlepas dari lingkungan. Lingkungan di mana kita tinggal itu sangat mempengaruhi dalam perkembangan diri kita. Lingkungan paling kecil, lingkungan keluarga. Kemudian lingkungan yang agak lebih lebar lagi, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lalu lingkungan tempat kita tinggal, dan lebih luas lagi lingkungan di mana kita hidup dan sebagai warga negara, berarti lingkungan Indonesia. Untuk itu anak-anak sekalian, mari kita melihat sejauh mana lingkungan mempengaruhi dalam kehidupan kita. Coba kita lihat buku cetak halaman 28. Di situ ada 4 gambar. Gambar ini menunjukkan bagaimana keterlibatan kita atau keterlibatan seseorang dalam hidup bersama. Coba yang gambar 1 kira-kira apa? Gambar 1 di situ ada 3 anak yang sedang bermain bola. Artinya apa? Bahwa seseorang bisa bermain bersama orang lain, bersama teman-temannya di lingkungannya. Tidak mungkin satu orang bisa main bola dengan sendirian. Dia pasti membutuhkan teman-temannya yang ada tinggal di sekitarnya. Kalau di sekolah, pasti dengan teman-temannya yang ada di sekolah. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar orang yang sedang pergi ke toko buku. Ya, di situ ada kesibukan. Ya, untuk membeli buku, tentunya buku-buku yang berguna, buku-buku yang membantu, buku-buku pelajaran. Nah, di situ lingkungan toko buku itu juga membantu perkembangan, ya, perkembangan anak-anak, perkembangan kalian. Kemudian gambar yang ketiga di situ lingkungan pantai, ya, di mana kita lihat ada seorang anak sedang bekerja membantu ayahnya untuk memasukkan tangkapan ikan ke dalam keranjang atau ke dalam bak. Nah,
lingkungan nelayan atau lingkungan pantai, ya. Anak-anak terlibat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bagaimana dia menjalankan kehidupan itu di lingkungan pantai, di lingkungan nelayan. Kemudian gambar yang keempat, di situ ada 3 orang, ya, sedang bergotong royong atau kerja bersama untuk mencari kayu bakar, ya. Lingkungan di mana kerja bersama, jadi saling membantu sehingga pekerjaannya bisa selesai. Nah, anak-anak sekalian, kalian juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam lingkungan kalian masing-masing. Misalnya di dalam lingkungan keluarga, peran apa yang bisa kalian praktekkan di dalam keluarga, kemudian di dalam lingkungan masyarakat, dan di dalam lingkungan sekolah. Sebaliknya, lingkungan keluarga juga mempengaruhi terhadap kalian, ya. Lingkungan masyarakat begitu juga. Lingkungan sekolah itu juga berpengaruh terhadap perkembangan diri kalian, entah itu sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Dari gambar ini, dari keempat gambar ini, bisa disimpulkan bahwa seseorang bisa berkembang dirinya karena pengaruh lingkungan. Kalau di dalam keluarga lingkungannya cukup baik, harmonis, penuh perhatian, penuh kasih sayang, maka anak-anak akan tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sopan, anak-anak yang bisa menghargai orang lain, anak-anak yang mampu bersyukur, dan anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan bisa memuliakan Tuhan. Anak-anak sekalian, di sini ada cerita, ya, tentang yang judulnya Children See, Children Do. Kira-kira apa ini isinya? Nah, nanti kalian bisa membaca cerita ini. Nah, tugasnya yaitu apa sih isi dari cerita ini? Nah, di bawahnya ada pertanyaan-pertanyaan, latihan soal tentang bacaan tadi. Ada 5 pertanyaan. 1. Apa saja yang dilakukan oleh orang tua dalam cerita di atas? Ada beberapa hal yang dilakukan oleh orang tua. Yang dilakukan 4 contoh ini, ya, yang tidak baik. Contoh yang tidak baik. Nah, itu berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak. Terus yang kedua, apa saja yang dilakukan oleh anak-anak dalam kisah di atas? Dalam cerita ini, setelah melihat orang tuanya berperilaku tidak baik, maka anak-anaknya akan menjadi apa? Nah, nanti kalian bisa menjawab. Terus pertanyaan yang ketiga, mengapa anak-anak dalam kisah di atas melakukan hal tersebut? Pertanyaan yang keempat, apa kesimpulanmu mengenai kisah di atas? Kemudian yang kelima, menurutmu selain hal-hal di atas, apa saja yang bisa mempengaruhi perbedaan karakter atau kebiasaan seorang anak? Ya. Jadi, kebiasaan-kebiasaan dalam keluarga, dalam masyarakat, dan dalam sekolah itu bisa mempengaruhi perkembangan kalian, perkembangan anak-anak. Nah, kalian bisa membedakan mana kebiasaan-kebiasaan yang baik dan mana kebiasaan yang tidak baik. Dan kalian juga bisa
mencontoh kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bisa menolak atau tidak meniru atau mencontoh kebiasaan yang tidak baik. Karena kalian sudah bisa membedakan, ya, dan bisa memilih. Tentu saja kalian bisa memilih yang baik. Untuk itu anak-anak sekalian, nanti tolong dikerjakan, ya. Pertanyaan 1 sampai 5 berdasarkan cerita. Children say, children do. Untuk itu anak-anak sekalian, untuk pelajaran pagi ini sampai di sini dulu. Terus nanti akan kita tutup dengan doa. Lalu nanti ada lagu yang akan saya nyanyikan. Kalian bisa mendengarkan, menyimak, kemudian kalian bisa mencontoh, ya, menyanyikan lagu tersebut, direkam di video. Lagunya Terima Kasih Guru. Untuk itu, sebelum kita beralih ke tema lagu, baiklah kita tutup dulu. Namun sebelumnya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA. Untuk itu, mari kita tutup dengan doa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena kami boleh belajar tentang lingkungan di mana kami tinggal. Lingkungan di dalam keluarga, lingkungan di dalam masyarakat, lingkungan di dalam sekolah, dan lingkungan yang lebih luas lagi di negara Indonesia di mana kami tinggal. Tuhan, ajarilah kami agar kami bisa mencontoh kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada di dalam keluarga kami, di masyarakat maupun juga di sekolah. Sehingga dengan nilai-nilai yang baik akan membantu perkembangan diri kami menjadi anak-anak yang baik pula. Tuhan, bantulah dan bimbinglah kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.